Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rahmadani Nurza dengan NIM 20103011124. Saya dari kelompok B3 semester 5 Prodi S1 Fisioterapi Fakultas Kesehatan Universitas Asia Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum yaitu dengan materi fisioterapi pada NICU dan PICU pada modul trauma tumbuh kembang infeksi. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan fisioterapi pada kondisi NICU dan PICU atau Neonatal Intensive Care Unit dan Pediatri Intensive Care Unit. Di mana untuk NICU sendiri itu merupakan ruangan intensif pada anak yang baru lahir sampai usia 28 hari, dan PICU itu untuk ruangan intensif yang diperlukan untuk anak yang berkebutuhan pada usia di atas 28 hari hingga 1 bulan dan ataupun di atas usia 1 bulan. Nah, biasanya pada ruangan NICU ini dikarenakan adanya permasalahan serta kegawat daruratan pasca melahirkan, khususnya pada bayi. Nah, untuk mengukur dari kasus NICU dan PICU ini, kita harus memeriksa terlebih dahulu apakah anak tersebut ternyata membutuhkan perawatan yang intensif atau tidak. Baik, selanjutnya ini adalah pemeriksaan refleks. Nah, ada beberapa refleks yang harus kita tes pada bayi tersebut, di mana yang pertama ini adalah routing refleks. Dengan refleks. Nah, jadi routing refleks ini kita akan memberikan sentuhan pada bayi. Bayi ini kita biarkan dia tidur terlentang. Terus kita beri rangsangan atau sentuhan pada bayi. Ini harusnya kita menggunakan handspoon agar daerah dari mulut bayi itu tetap steril dan tangan kita juga harus tetap steril. Nah, kita memberi rangsangan pada daerah sekitar mulut bayi. Nah, refleksnya itu dia akan mengikuti dari arah rangsangan yang kita berikan. Misalnya kita beri rangsangan di sekitar mulutnya, maka dia akan mencari di mana arah rangsangan tersebut. Nah, yang kedua ini adalah shaking refleks, di mana atau bayi tersebut adanya refleks menghisap. Nah, refleks menghisap di sini kita bisa mengetes dengan jari kita, khususnya jari telunjuk. Nah, ini kita bisa pakai handspoon juga, di mana untuk karena jari kita ini akan dimasukkan, otomatis kita harus menggunakan tangan yang telah digunakan handspoon agar tetap steril. Jadi untuk shaking refleks ini kita masukkan jari kita ke dalam mulut, lalu bayi tersebut akan mengeluarkan refleks seperti menghisap dari jari kita tersebut. Nah, di samping itu kita juga bisa memberi refleks pada mulut bayi. Mungkin kita bisa geser jari kita berikan stimulus atau rangsangan di sekitar mulutnya lagi, di dalam mulutnya khususnya. Nah, itu dia makin lama rasa menghisapnya itu akan semakin kuat. Nah, selanjutnya ini yang ketiga adalah refleks moro atau refleks terkejut pada bayi. Nah, caranya itu kita bisa memberikan tepukan yang ringan saja. Nah, bayi itu kalau dia mendengar dari tepukan kita tersebut, dia akan terkejut. Tangannya itu akan seperti membuka dan kakinya itu akan sedikit fleksi. Nah, itu refleksnya, dan dia juga berarti kalau misalnya refleksnya bagus itu berarti audioterinya juga bagus. Nah, yang keempat ini adalah refleks ATNR atau asymmetric tonic reflex, di mana asymmetric tonic reflex ini merupakan refleks pada bayi. Jadi caranya kita menentukan dari ATNR ini, tangan satunya bayi itu kita tekuk seperti ini. Nah, lalu otomatis refleksnya itu kepala bayi itu akan mengarah ke arah yang berlawanan. Jadi mengarah arah berlawanan dari tangan yang kita tekuk. Jadi nanti dia seperti ini. Nah, refleksnya seperti ini.
Nah, yang kelima ini adalah Grabs refleks, di mana refleks menggenggam. Jadi kita beri stimulus menggunakan jari kita saja, kita taruh jari kita itu di telapak tangannya. Nah, refleksnya itu bayi itu seperti akan menggapai tangan kita, seperti megang. Nah, jadi kita taruh tangan kita di telapak, lalu bayi itu akan seperti memegang tangan kita. Nah, itu adalah Grabs refleks. Nah, pemeriksaan refleks yang terakhir ini adalah refleks dari Babinski. Jadi caranya itu kita bisa memberikan stimulus pada bayi ini di daerah telapak kakinya. Nah, kita bisa memberikan sentuhan. Nah, jika bayi tersebut kita di sini ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan pada kondisi NICU dan PICU. Yang pertama itu adalah Down score, di mana Down score ini adalah mengevaluasi dari pernafasan bayi, apakah ada kondisi gawat nafas atau tidak. Nah, Down score ini kita menilai ancaman terjadinya distress respirasi secara klinis pada neonatus atau bayi setelah lahir. Nah, yang kita harus ketahui untuk menentukan dari Down score ini, apakah anak ini membutuhkan ruangan intensif atau tidak untuk perawatan yang lebih lanjut. Nah, jadi untuk tesnya itu sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama itu adalah dari frekuensi nafasnya. Nah, frekuensi nafasnya di sini kita nilai ada 3 penilaian. Untuk yang nilai 0 itu dia normal dan tidak ada gangguan. Dengan frekuensi nafasnya itu kurang dari 60 kali per menit. Nah, setelah itu adalah nilai 1, di mana nilai 1 ini frekuensi nafasnya itu 60 sampai 80 kali per menit. Nah, pada kondisi nilai 1 ini itu sudah ada sedikit rasa sesak nafas dan nafasnya itu cepat sedikit. Nah, untuk nilai 2 ini frekuensi pernafasannya itu sudah lebih dari 80 kali per menit. Nah, pada nilai 2 ini sudah banyaknya frekuensi pernafasan atau nafasnya itu sudah sangat cepat. Nah, penilaian yang selanjutnya ini adalah mengenai retraksi bahu si bayi tersebut. Nah, bahunya ini kita cek apakah dia itu tertarik ke belakang atau retraksi atau tidak, seperti ini. Nah, untuk nilai 0 itu tidak ada gerakan mengarah retraksi sama sekali atau normal. Nah, untuk nilai 1 itu ada retraksi ringan dan nilai 2 itu retraksi yang berat. Jadi tubuhnya itu seperti tertarik ke belakang yang sangat-sangat berat. Nah, selanjutnya itu sianosis atau kebiruan pada bayi. Nah, kebiruan ini kita bisa lihat dari wajah, lalu juga kita bisa lihat dari mulutnya itu apakah ada kebiruan atau tidak. Nah, kita cek kulitnya itu biru atau tidak, dan dari sianosis ini ada 3 penilaian juga. Untuk nilai 0 itu tubuhnya itu kemerahan, kulitnya itu tidak ada sianosis atau kebiruan, dan dia itu adalah normal. Nah, untuk nilai 1 dia itu sianosisnya hilang, itu hilang timbul, jadi ada sedikit kebiruan. Sedangkan nilai 2 itu adanya sianosis yang berat atau badan pasien itu sudah di posisi yang sangat pucat atau abu-abu dan sangat kebiruan. Selanjutnya ini adalah penilaian dari jalan pernafasannya atau RR3-nya. Nah, pada penilaian ini itu kita menilai udara yang masuk itu seperti apa, lancar atau tidak. Nah, sehingga anak itu bisa mengembangkan dan melakukan inspirasi dan ekspirasi itu secara normal. Nah, untuk nilai 0 itu udaranya itu masuk dengan bagus secara normal, dan untuk nilai 1-nya terjadi penurunan dari udara yang masuk, sehingga frekuensi nafasnya itu sedikit cepat. Nah, sehingga penilaian ini itu berhubungan dengan frekuensi nafas tadi yang saya sebutkan pertama. Nah, lalu untuk nilai kedua tidak ada udara yang masuk, sehingga bayi tersebut itu sulit untuk bernafas. Selanjutnya yang terakhir ini adalah rintihan atau menangis dari bayi tersebut. Nah, untuk nilai 0 itu anak itu tidak merintih,
dia langsung menunjukkan refleks menangis yang kuat dan kencang. Lalu untuk nilai 1-nya dapat didengar dengan stetoskop perintihannya itu, dan yang nilai 2 ini dapat didengar tanpa alat bantu. Nah, lalu setelah kita menilai dari beberapa poin tadi, lalu kita evaluasi. Nah, evaluasinya itu secara keseluruhan. Dengan nilai 1 sampai 3 itu diagnosis sesak nafas ringan, lalu 4 sampai 5 itu diagnosisnya sesak nafas sedang, dan lebih dari 6 itu sudah sesak nafas berat. Nah, pemeriksaan selanjutnya ini adalah Apgar Score, di mana Apgar Score ini bertujuan untuk pemeriksaan kemampuan bayi yang baru lahir untuk beradaptasi dengan lingkungan di luar rahim, yang dilakukan 1 sampai 5 menit setelah bayi tersebut lahir. Nah, untuk penilaiannya sendiri, itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu di activity-nya atau aktivitas ototnya, lalu yang kedua itu PET atau pulse yang merupakan denyut jantungnya, lalu G atau grimace atau respon dan refleks dari bayi tersebut, lalu ada A appearance yang merupakan penampilan atau warna bayi, dan R atau respirasi atau pernafasan bayi tersebut. Nah, untuk penilaiannya yang pertama itu adalah activity atau kontraksi dari otot pasien, di mana untuk nilai 0 itu tidak ada gerakan sama sekali, sehingga terdiagnosis kondisi ototnya itu sangat lemah. Lalu untuk nilai 1, lengan dan kaki itu tertekuk dan sedikit ada gerakan. Pada kondisi ini itu sedikit lemah. Nah, untuk kondisi nomor 2 atau nilai kedua itu tuh gerakannya itu sudah aktif dan mampu melakukan gerakan secara spontan. Lalu selanjutnya adalah pause atau adanya rangsangan denyut nadi, di mana untuk nilai 0 itu denyut nadinya itu tidak ada sama sekali atau lemah. Lalu untuk nilai 1 itu denyut nadi di bawah 100 kali per menit. Nah, untuk nilai 2-nya itu nilainya itu sudah di atas 100 kali per menit. Yang selanjutnya ini adalah grimace atau rangsangan yang diberikan pada wajah anak sehingga anak tersebut bisa merespon, di mana untuk nilai 0 ini adalah tidak ada respon terhadap stimulus yang diberikan. Lalu nilai ke-1 itu respon yang muncul itu hanya gerakan yang di wajah saja, hanya sedikit. Lalu untuk nilai 2 itu anak itu saat diberi stimulus itu responnya itu adalah batuk atau bisa bahkan menangis. Nah, selanjutnya ini adalah appearance atau warna kulit, di mana untuk nilai 0 itu warna kulitnya itu terlihat abu atau kebiruan atau pucat karena akibat udara yang tidak atau oksigen yang tidak masuk ke tubuh. Nah, selanjutnya adalah nilai 1, di mana nilai 1 ini warna tubuh normal, tapi ujung kaki itu dan ujung tangan itu terlihat pucat atau kebiruan. Nah, selanjutnya untuk nilai 2 itu warna kulitnya itu terlihat normal atau warna merah kepimpingan. Nah, selanjutnya itu adalah respiration atau pernafasan pada bayi tersebut. Nah, untuk nilai 0-nya itu dia tidak bernafas sama sekali atau sangat lemah, dan nilai 1-nya dia itu pernafasannya itu lambat, dan nilai 2 dia itu pernafasannya itu sudah normal. Baik, selanjutnya ini adalah pemeriksaan refleks. Nah, ada beberapa refleks yang harus kita tes pada bayi tersebut. Nah, untuk pemeriksaan refleks ini itu adalah gerakan atau tindakan yang involuntar atau tidak disadari pada bayi yang membantu dalam mengidentifikasi aktivitas otak dan syaraf yang normal, sehingga ada kematangan syaraf di refleks ini sejak dari dalam kandungan, saat dia lahir, dan sampai dia siap pada saat sudah bisa melakukan aktivitasnya secara mandiri. Di mana yang pertama ini adalah routing refleks. Nah, jadi routing refleks ini kita akan memberikan sentuhan pada bayi. Bayi ini kita biarkan dia tidur terlentang, terus kita beri rangsangan atau sentuhan pada bayi. Ini harusnya kita menggunakan handspoon agar daerah dari mulut bayi itu tetap steril dan tangan kita juga harus tetap steril. Nah, kita memberi rangsangan pada daerah sekitar mulut bayi. Nah, refleksnya itu dia akan mengikuti dari arah rangsangan yang kita berikan.
Misalnya kita beri rangsangan di sekitar mulutnya, maka dia akan mencari di mana arah rangsangan tersebut. Kedua ini adalah shaking refleks, di mana atau bayi tersebut adanya refleks menghisap. Nah, refleks menghisap di sini kita bisa mengetes dengan jari kita, khususnya jari telunjuk. Nah, ini kita bisa pakai handscoon juga, di mana untuk karena jari kita ini akan dimasukkan, otomatis kita harus menggunakan tangan yang telah digunakan handscoon agar tetap steril. Jadi untuk shaking refleks ini kita masukkan jari kita ke dalam mulut, lalu bayi tersebut akan mengeluarkan refleks seperti menghisap dari jari kita tersebut. Nah, di samping itu kita juga bisa memberi refleks pada mulut bayi. Mungkin kita bisa geser jari kita berikan stimulus atau rangsangan di sekitar mulutnya lagi, di dalam mulutnya khususnya. Nah, itu dia makin lama rasa menghisapnya itu akan semakin kuat. Nah, selanjutnya ini yang ketiga adalah refleks moro atau refleks terkejut pada bayi. Nah, caranya itu kita bisa memberikan tepukan yang ringan saja. Nah, bayi itu kalau dia mendengar dari tepukan kita tersebut, dia akan terkejut. Tangannya itu akan seperti membuka dan kakinya itu akan sedikit fleksi. Nah, itu refleksnya. Dan dia juga berarti kalau misalnya refleksnya bagus, itu berarti audioterinya juga bagus. Nah, yang keempat ini adalah refleks ATNR atau asymmetric tonic reflex, di mana asymmetric tonic reflex ini merupakan refleks pada bayi. Jadi caranya kita menentukan dari ATNR ini, tangan satunya bayi itu kita tekuk seperti ini. Nah, lalu otomatis refleksnya itu kepala bayi itu akan mengarah ke arah yang berlawanan. Jadi mengarah arah berlawanan dari tangan yang kita tekuk. Jadi nanti dia seperti ini. Nah, refleksnya seperti ini. Nah, yang kelima ini adalah grasp reflex, di mana refleks menggenggam. Jadi kita beri stimulus menggunakan jari kita saja, kita taruh jari kita itu di telapak tangannya. Nah, refleksnya itu bayi itu seperti akan menggapai tangan kita, seperti megang. Nah, jadi kita taruh tangan kita di telapak, lalu bayi itu akan seperti memegang tangan kita. Nah, itu adalah grasp reflex. Baik, selanjutnya ini adalah yang terakhir adalah refleks Babinski pada bayi. Nah, caranya itu kita bisa memberi stimulus pada telapak kaki bayi. Nah, kita beri sentuhan, maka refleksnya itu dia akan menjauh atau mengabduksikan kakinya, sehingga pada saat kita beri sentuhan ada refleks menjauh dari rasa rangsangan yang kita berikan. Nah, untuk intervensinya di sini saya mengambil kasus pneumonia, di mana kasus pneumonia ini kita bisa memberikan intervensi berupa tapotemen. Jadi awalnya itu kita akan mengecek dulu di mana letak dari sputum bayi tersebut menggunakan auskultasi dengan alat stereoskop. Kita cari di bagian mana terletak sputumnya, dan setelah itu kita beri tepukan yang ringan pada bayi, yang ringan saja, karena tubuh bayi ini masih sensitif, jadi kita memberikan tapotemen yang ringan saja, seperti itu. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.